Akhlak dan ekonomi. Ekonomi suatu bangsa akan baik apabila akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik akan berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. 3 komponen ajaran Islam, akidah, syariat, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, akidah atau iman, merupakan keyakinan akan adanya Allah dan Rasul yang dipilihnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Yang kedua, syariat, merupakan aturan Allah tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara total melalui proses ibadah dalam hubungan dengan sesama makhluk. Yang ketiga, akhlak, yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara. Ekonomi mengisyaratkan bahwa manusia dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan alam lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang hemat, sehingga eksploitasi manusia atas alam sekitarnya tidak berakibat pengerusakan terhadap alam lingkungan hidup manusia itu sendiri. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, perilaku konsumen masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Menurut Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan oleh Al-Qaradawi ini, muncul nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga menjadi karakter ekonomi Islam. Salah satunya yaitu iktisad akhlak atau ekonomi akhlak. Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah sistem ekonomi Islam antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi. Karena setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat. Konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah diantaranya, yang pertama, maisir, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua, asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan atau norma sosial. Yang ketiga, goror, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang keempat, haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Yang kelima, riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis. Yang terakhir, yang keenam, ihtikar atau zalim, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Landasan pokok manusia pembangunan. Setiap pembangunan yang aktualisasikan melalui pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena manusia dapat dididik dan membangun. Islam sebagai pedoman kehidupan mengatur dengan sangat jelas setiap aspek kehidupan. Demikian pula halnya dengan mekanisme ekonomi.
Islam dengan sangat tegas menjelaskan norma dan nilai dasar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aplikasi ekonomi perspektif Islam. Norma dan nilai dasar Islam itu sendiri selanjutnya membentuk teori dasar ekonomi Islam yang tersusun dalam rancangan bangun ekonomi manusia. Menurut Dr. Emil Salim, menyatakan bahwa pembangunan harus didasarkan atas prinsip moral dan memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang ke-1, pembangunan adalah sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, pembangunan memuat kegiatan mengejar kemajuan lahiriah. Yang ketiga, dalam melaksanakan pembangunan, manusia memiliki tanggung jawab. Yang keempat, pembangunan tertuju pada pembentukan manusia seutuhnya yang memuat ciri keselarasan hubungan antara manusia dengan masyarakat di lingkungannya. Yang kelima, pembangunan adalah pembebasan diri sebagai hambatan perbuatan manusia seperti kemiskinan, ketidaktahuan, ketidakadilan, ketidakbebasan, dan ketimpangan sosial. Landasan pokok manusia pembangunan diantaranya yaitu yang ke-1, tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala manusia hanya menerima titipan dalam pengelolaan harta. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa yang mengatur dan memberi rizki ialah Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus berusaha dan berdoa seoptimal mungkin bahwa manusia ditempatkan di muka bumi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkannya. Yang ketiga, tazkiyah adalah bahwa manusia harus mensucikan harta yang dimilikinya dengan berzakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta meski dengan cara-cara yang baik dan bersumber dari kehalalan. Dan yang keempat, al-falah, ialah bahwa sukses yang diraih hendaknya menjadi pembuka dan melapangkan jalannya ke akhirat. Allah membedakan harta di antara hambanya sebagai ujian. Jadi dalam pembahasan ini, harta bukan sebagai ukuran untuk menilai seorang mulia atau hinanya. Seseorang tidak dinilai dari harta yang dimilikinya. Harta itu hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai fitnah atau ujian untuk hambanya, apakah dengan harta tersebut mereka akan bersyukur atau akan menjadi kufur. Allah juga menguji seseorang dengan perasaan takut terhadap musuh atau musibah dan yang lainnya serta kekurangan dalam harta. Dalam ayat memberi pengertian bahwa iman tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kekuasaan, dan tidak ada rasa takut. Bagi seorang muslim yang mempunyai kesempurnaan iman, maka tiap musibah akan semakin membersihkan jiwanya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah pahala yang paling besar. Di sini pengertian harta juga bisa merupakan proses penghidupan seorang dan sebagai sarana untuk mencapai segala keinginan dan hasrat duniawi. Untuk mendapatkan harta, manusia rela menanggung kesusahan dan kesulitan. Namun hukum syara mengharuskan manusia untuk mencari harta halal dan mendorong manusia untuk berhemat. Adapun fungsi harta dalam pendistribusian sesuai dengan syariat adalah nilai yang patut diupayakan oleh pemilik harta. Contohnya seperti golongan orang kaya dan angkuh dengan hartanya yang tidak mau mengakui kerasulan Nabi. Allah melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki di antara para hambanya yang pandai mengumpulkan harta dan mempunyai kemudahan dan mendapatkan harta di mana hal pada hakikatnya. Oleh sebab itu mereka yang berharta di dunia tidak berhak untuk membanggakan dan menyombongkan bagian dari dunia yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Untuk poin yang terakhir yaitu penggunaan harta dalam Islam. Semua orang senang dengan yang namanya harta, tak terkecuali siapapun dia. Allah menghadirkan rasa senang pada manusia terhadap harta dalam semua bentuk. Dalam Al-Quran menyebutkan kata al-mal tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Al-Quran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di dalam Islam.
Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dan bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Adapun hakikat hak milik, diantaranya, pertama, Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menisbatkan dalam ayat-ayat Al-Quran kepemilikan harta itu langsung kepada Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menisbatkan harta kepada dirinya, yang berarti harta milik Allah. Harta adalah sebagian fasilitas bagi kehidupan manusia. Allah adalah pemilik mutlak harta yang kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia. Penganugerahan dari Allah ini dalam rangka memberikan fasilitas bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Allah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Adapun status harta yang dimiliki manusia, yang pertama, harta sebagai amanah dari Allah. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkannya dan memanfaatkan harta, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Yang keempat, harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, seperti melakukan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Untuk poin yang terakhir, hakikat hak milik, yaitu Allah menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia.